Perkenalkan, nama saya Firman Hadi di kelas aplikasi komputer salah 130 dengan NIM 2014-1730 akan mempresentasikan materi bab 2 Internet dan World Wide Web. Internet merupakan akses bagi orang-orang untuk memperoleh sebuah informasi, untuk mempermudahkan komunikasi, maupun urusan mereka. Itulah yang menjadi alasan setiap orang untuk membeli device yang dapat terhubung dengan internet. Tapi sudah ada yang tahu bagaimana internet itu tercipta dan merupakan fungsi awal dari internet? Saya akan memberitahukannya kepada kalian semua. Internet itu sebelumnya dinamakan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, yang diciptakan oleh Amerika pada tahun 1999 pada bulan September. Situs ini sudah mulai dapat beroperasi. Situs ini atau jaringan ini memungkinkan para ilmuwan yang terpisah-pisah masih dapat bertukar data penelitian. Lalu terciptanya ARPANET sendiri pun atas dasar pemikiran bagaimana membuat sebuah jaringan yang masih dapat bekerja bila terjadi bencana maupun perang. Lalu pada tahun 1986, NSF atau National Science Foundation bekerja sama dengan ARPANET. Lalu pada tahun 1995, NSF memisahkan diri dan membuka website sebagai jaringan riset sendiri. Lalu tahun selanjutnya muncullah evolusi internet atau internet 2. Pada evolusi internet ini memberitahu atau menginformasikan bahwa internet sudah menjadi milik bersama dan kita sebagai para penggunanya berkewajiban untuk memeliharanya agar jaringan tersebut tetap stabil. Internet 2 mulai menyambung dari 200 universitas dan 115 perusahaan dengan kecepatan yang tinggi dan akses yang tertutup. Lalu mulai juga banyak rumah-rumah dan perusahaan kecil yang menyambung internet melewati internet broadband. Banyak caranya untuk kita dapat terhubung dengan internet dengan menggunakan broadband. Salah satunya dengan kabel telepon atau yang biasa kita kenal DSL, atau juga dengan kabel internet yang dengan jaringan televisi lalu akan membagi datanya. Lalu ada dengan fiber atau FTTP, lalu ada fixed wireless, ada cellular network, Wi-Fi, dan satellite internet service. Jadi kita dipermudah ya dengan banyaknya penyedia atau macam-macam yang dapat memberikan kita layanan internet. Nah, DSL sendiri itu digital subscriber line, itu biasanya melewati jaringan telepon yang sudah tertanam di rumah setiap orang, dan nanti jaringannya akan juga dibagi untuk akses internet. Lalu ada fixed wireless yang dapat menghubungkan ke jaringan lokal menggunakan antena yang ada di atas gedung atau di atas rumah yang akan menerima signal radio dari penyedia jasa layanan internet yang mereka gunakan. Lalu ada juga cellular radio network atau smartphone yang biasa kita pegang. Nah, itu menggunakan sebuah kartu SIM untuk mengakses internet kepada provider jaringan mereka sendiri. Lalu ada Wi-Fi atau wireless fidelity. Jasa untuk menyambungkan layanan internet ini membutuhkan sedikit instalasi kabel dan akan lebih mudah menggunakannya dalam penyambungan internet dibanding instalasi yang lainnya. Lalu juga ada satellite internet service atau yang biasa tertanam di mesin ATM yang menggunakan kecepatan sangat tinggi menjangkau seluruh daerah. Menurut teori, kelemahannya atas dasar cuaca yang buruk. Akan tetapi sampai saat ini orang-orang masih dapat menggunakan ATM walaupun dengan cuaca yang buruk. Lalu dari internet itu disediakan oleh bermacam-macam provider atau internet service provider yang menyediakan bagi individu-individu dan organisasi untuk mengakses layanan internet secara berbayar maupun gratis. Konten web yang gratis yang dapat kita temui adalah Wikipedia, Detik, dan Kaskus. Dalam Wikipedia kita sebenarnya dapat mengubah atau membuat sebuah artikel, tapi kita harus sudah mempunyai kredibilitas yang dapat dipercayai dan berdasarkan jurnal penelitian yang benar.
Untuk yang berbayar, ada contohnya seperti CNN dan jurnal-jurnal penelitian online. Lalu dalam internet, kita juga sering mendengar seperti ISP atau Internet Service Provider. ISP ada yang bersifat regional maupun nasional, sehingga dapat memberikan layanan internet untuk daerah-daerah yang geografiknya masih dalam jangkauannya. Lalu ada juga OSP atau Online Service Provider yang memberikan akses kepada anggotanya untuk mengakses yang ada di dalam web tersebut seperti Yahoo dan Google. Lalu ada juga WISP atau Wireless Internet Service Provider yang berasal dari koneksi Wi-Fi yang dapat kita masuki secara gratis. Lalu dalam internet kita juga mengenal ada istilah IP address. IP address adalah sebuah nomor yang mengidentifikasikan komputer dan device secara unik yang terkoneksi ke internet. Jadi di setiap komputer sudah tertanam IP yang menandakan domain kalian. Lalu juga di setiap situs ada IP yang seharusnya nggak perlu kita hafal, karena dalam dunia internet ini sudah dipermudah dengan nama-nama domain yang dapat kita mudah hafalkan, seperti Google dengan IP-nya 72.14.207.99. Saya memberikan sedikit info kenapa setiap email harus memakai atau tanda A yang berkurung seperti itu gunanya agar menandakan kita itu ada di server mana. Seperti ada email, berarti kita ada di server Yahoo maupun server Gmail. Itu enggak memungkinkan agar pesan orang yang mau mengirimkan kita pesan melalui email akan sampai kepada server tersebut, sehingga tidak memungkinkan adanya salah kirim, kecuali jika orang tersebut yang mengirimkan salah memberikan emailnya. Lalu ada juga yang kita kenal dengan sub-level domain atau yang dikelola dan dimiliki oleh negara. Pendaftarannya cukup sulit dan ketat, karena harus sesuai dengan bentuk organisasi yang didaftarkan oleh domainnya. Misalnya untuk akademi ada namanya .ac. Lalu ada juga yang kita kenal dengan top level domain. Nah, itu seperti .com, .biz, dan .org maupun .net. Gunanya hampir sama seperti subdomain, tapi top level ini menyatakan, misalnya jika .com, dia menyatakan bahwa ini adalah organisasi komersial, bisnis, dan perusahaan. Lalu bila .net merupakan network provider atau penyedia layanan internet atau perusahaan yang komersial. Lalu di dalam web kita mengenal beberapa istilah seperti web adalah web terkait dengan kumpulan dokumen-dokumen elektronik seluas dunia yang dapat kita akses untuk menerima informasi dan layanan yang kita butuhkan. Lalu ada juga website yang merupakan kumpulan dari halaman-halaman web yang saling terkait dan item-item web yang saling berhubungan. Lalu ada web server atau sebuah komponen yang memberikan halaman-halaman web yang diminta oleh komputer. Lalu ada web 2.0 yang menuju pada situs web yang menyediakan atau memungkinkan user-user saling berinteraksi. Nah, web 2.0 biasanya dikenalkan oleh sosial media. Tapi adakah yang pernah terpikir bagaimana sebuah web dapat tampil di display kita menggunakan jaringan internet? Nah, web itu pertama kali itu akan diproses saat kita memasukkan perintah melalui search engine. Nah, lalu dengan kabel modem akan menerima dan mentransfer sinyal digital itu kepada kabel jaringan televisi di dalam rumah kalian. Lalu permintaan kalian mengarungi jaringan kabel televisi ke pusat kabel sistem yang terbagi lebih dari 500 di lingkungan sekitarmu. Lalu setelah itu dari pusat kabel akan mengirimkan dengan kecepatan tinggi permintaan kalian, lalu akan diberikan kembali oleh ISP atau Internet Service Provider
untuk merujuk kepada web tersebut. Lalu server menerima dan meregistrasikan webpage yang kalian minta atau halaman webnya, lalu akan tampil di dalam layar dan display komputer kalian. Lalu, apakah kalian tahu web browser itu apa? Web browser merupakan alat bantu untuk mengakses atau memungkinkan atau memperbolehkan orang mengakses halaman web dan web 2.0. Biasanya di semua device smartphone sudah tertanam web browser untuk kita melakukan pencarian seperti Google atau browser atau Internet Explorer atau Mozilla Firefox. Lalu kita akan mengenal istilah halaman awal. Merupakan sebuah halaman website yang akan kita tuju pertama kali. Lalu ada juga halaman web yang menyediakan link untuk menuju halaman berikutnya yang saling terkait kepada web tersebut. Dan dalam proses tersebut, kita akan mengenal surfing the web, karena kita akan mengarungi internet atau sebuah informasi. Lalu ada namanya downloading atau proses menerima informasi, dan beberapa nama alamat web didesain untuk device. Karena sebelumnya halaman untuk desktop dan device agak diperbedakan agar device dapat memproses lebih cepat. Karena kalau kita menyediakan device yang sama beratnya dengan desktop, akan mempersulit bagi pengguna smartphone untuk mengakses web tersebut. Alamat web ini memiliki nama unik yang berupa URL atau web address. URL sendiri ini menjadi singkatan dari Uniform Research Locator yang seperti nama domain yang cukup panjang seperti HTTP atau sebuah internet protokol yang menjamin secure atau keamanan web tersebut. Lalu ada domain name yang merupakan alamat web tersebut. Lalu ada merupakan bagian-bagian dari folder web atau path dari website tersebut. Lalu ada alamat web di bagian belakang dari link yang akan kita masukkan ke dalam komputer itu. Dalam kita pencarian internet ada dua tipe alat pencari. Yang pertama itu ada search engine atau suatu alat bantu yang membantu mencari sesuai topik yang kita butuhkan. Lalu ada juga subject directory yang melakukan pencarian dengan metode klik. Sekian dulu mungkin presentasi dari saya. Nanti materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Subscribe di link kami di YouTube maupun di web kami. Maaf bila ada salah kata. Semoga kalian menyukainya. Terima kasih.